I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 6 orang akan memperkenalkan diri kita. Perkenalkan, nama saya dan teman saya bernama Bapak Sahuri selaku perangkat desa Sukaanyar, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Baik, Bapak mau tanya, apa saja kegiatan gotong royong yang rutin dilaksanakan di lingkungan RT kita dan bagaimana Bapak mengkoordinasikannya? Kalau kegiatan rutin di wilayah Dusun Kruwul itu memang dikoordinasikan oleh Bapak RT masing-masing. Biasanya 1 bulan sekali pada hari Minggu. Itu kerja bakti di saluran air dan kebersihan lingkungan di halaman masing-masing. Nah, untuk mengkoordinasikan ya biasanya diberi undangan atau pada saat rapat RT disampaikan pada saat hari Minggu terakhir diadakan kerja bakti. Itu biasanya koordinasinya lewat rapat RT. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak melihat tingkat partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong saat ini, terutama di kalangan generasi muda? Kalau saat ini memang untuk program gotong royong ini kurang masyarakat ini kurang antusias karena dengan alasan kesibukan, alasan bekerja, terutama anak-anak muda ini biasanya ya cenderung tidak ikut. Nah, terus soalnya terbiasa sudah ada anggaran dana desa, kenapa kok pakai kerja bakti? Nah, seperti itu kendalanya itu karena masing-masing desa ada dana desa, kenapa kok itu yang tidak digunakan untuk membayar orang untuk membersihkan lingkungannya. Itu kadang-kadang ada yang berpendapat seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa kendala utama yang sering dihadapi dalam mengajak warga untuk bergotong royong dan bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Sulitnya kita mengajak warga ya dengan berbagai macam alasan, ya dengan kesibukan, bekerja dan lain-lain, itu yang menyebabkan jarangnya orang mau ikut bergotong royong. Nah, untuk mencari jalan keluarnya, solusinya ya nanti mereka membayar iuran, terus nanti biasanya mengajak tenaga kerja 6 orang atau 5 orang untuk katakanlah membersihkan selokan, membersihkan rumput, sampah yang ada di lingkungan, tapi itu nanti dibayar oleh warga dengan swadaya. Biasanya seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, selain untuk kebersihan atau pembangunan fisik, menurut Bapak, apa manfaat sosial paling terasa dari kegiatan gotong royong bagi kerukunan antar tetangga? Itu andaikan di dalam satu lingkungan itu kerja bakti atau gotong royong itu bisa terlaksana dengan rutin, itu sebetulnya banyak manfaatnya. Jadi kebersamaan di antara tetangga, antara kaya, miskin, pegawai negeri atau petani sudah tidak ada bedanya. Itu yang sebetulnya manfaat dari kerja bakti atau gotong royong itu, andaikan itu bisa terlaksana mesti terasa seperti itu. Jadi kekeluargaan, kerukunan itu terasa sekali. Tapi saat ini memang dengan model masyarakat yang seperti ini, untuk mengajak hal seperti itu memang
agak sulit sekali. Tapi kita dari pemerintah desa tetap berupaya bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air yang ada di wilayah kita masing-masing. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap pelestarian nilai-nilai gotong royong di lingkungan kita agar tetap terjaga di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk? Sebagai langkah kita dari pemerintah desa itu tetap kita berupaya dengan adanya program padat karya. Jadi apa padat karya? Jadi padat karya itu bantuan dari pemerintah yang asalnya dari sumbernya dari dana desa, itu nanti sasarannya kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Ini nanti disuruh bekerja dan bergotong royong, tapi itu tetap dibayar dengan anggaran yang sudah ada. Jadi untuk mengembalikan kebersamaan seperti tahun-tahun yang lalu, masih kompak, guyup rukun, ini mungkin dari dengan adanya program padat karya dari pemerintah ini, insya Allah nantinya lama-kelamaan akan terbiasa kerjasama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan di wilayah masing-masing. Jadi dari masing-masing desa, alhamdulillah untuk tahun 2026 ini semua sudah ada program yang namanya padat karya. Jadi ini nanti untuk memberdayakan masyarakat, terutama yang kurang mampu, ini supaya mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi itu yang kita laksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan pendapatnya. Mungkin sampai sini saja wawancara kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.